Salam kerahiman. Hari ini ajakan saya juga sama, berdoa buat yang sekarat. Kita baca dari 9:35. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hubunganku dengan orang yang menghadapi ajal sangat dekat. Itu yang Suster Faustina sharingkan. Sama seperti pada masa-masa sebelumnya. Mungkin di sini mau mengatakan bahwa sebelum dia menghadapi ajal sudah punya relasi yang baik ya. Tapi pada waktu menghadapi ajal pun Suster Faustina katakan dia punya hubungan yang sangat dekat dengan jiwa-jiwa yang menghadapi ajal. Aku sering mendampingi orang yang menghadapi ajal di tempat yang jauh. Ini juga bisa menjadi satu masukan buat kita semua. Kalau dulu belum masa pandemi, kalau kita tahu ada yang sekarat, ada yang sakit, kita pergi. Kita kunjungi, kita doa bersama-sama. Ya. Dulu pernah ada satu cerita, seorang ibu, dia menelpon, minta supaya mendoakan suaminya yang sedang sekarat, yang sudah sakit antara hidup dan mati. Dia sudah melakukan banyak doa, tapi tidak ada kemajuan, juga tidak ada progres ya untuk suaminya. Akhirnya ada yang kasih tahu supaya minta tim doa untuk berdoa koronka. Karena dia kenal dengan orang-orang karismatik, maka dia menghubungi orang karismatik. Dan orang karismatik katakan, waktu itu ya beberapa tahun yang lalu, kalau sekarang sudah banyak sekali orang karismatik yang bisa berdoa koronka. Pada waktu itu seorang bapak telepon saya kasih tahu ada seorang ibu butuh suaminya didoakan dan dia ingin didoakan secara dengan doa koronka. Karena belum masa pandemi sekian tahun yang lalu, ya kita pergilah bersama-sama, tanya alamatnya di mana, kita pergi satu mobil, mungkin berlima atau berenam. Kita datang, kita lihat kondisinya, ya si suami itu nggak bilang dalam keadaan sekarat yang sangat kesakitan, ya tidur aja, tapi ya menurut dokter juga sudah tidak ada harapan. Tapi ya seperti itu. Si istrinya berharap supaya Tuhan menjamah suaminya, supaya suaminya bisa mendapatkan yang terbaik. Ya, dan kita berdoa ya, berdoa sama-sama, doa koronka. Setelah selesai doa, kita pulang. Nah, tapi dalam perjalanan pulang, istrinya telepon lagi, kasih tahu bahwa suaminya sudah meninggal. Itu lihat, powerfulnya doa koronka. Tuhan tidak menghendaki orang mati nggak siap. Jadi dia tetap mengulur waktu, memberi kesempatan kepada si sakit untuk mendapat pertolongan terakhir, yaitu dengan didoakan doa koronka. Karena dengan doa koronka Yesus bilang, aku hadir sebagai penyelamat yang maha rahim. Dan buat si istri, tidak membiarkan si suaminya terus-menerus menderita, tapi dia berusaha mencari, memberi yang terbaik buat suaminya. Akhirnya suaminya meninggal dan mereka ya sukacita, dalam arti tidak melihat si suami terus-menerus menderita. Ini bicara datang ya, tapi Suster Faustina di sini katakan sering mendampingi orang yang menghadapi ajal dari tempat jauh. Sekarang lagi masa pandemi, kita nggak mungkin bisa pergi ke sana. Kita pergi ke sana juga bahaya. Kita juga bisa membahayakan anggota keluarga di sana karena kita juga bisa jadi OTG ya. Jadi banyak kendala yang tidak bisa kita lakukan. Tapi buat Suster Faustina katakan bahwa jarak itu enggak jadi masalah. Bahkan dia mendampingi yang sedang sekarat dari tempat yang jauh. Tetapi sukacitaku yang paling besar adalah ketika aku melihat janji kerahiman yang digenapi dalam jiwa-jiwa itu. Suster Faustina berdoa, mungkin hanya satu salam Maria dan sudah merasa damai. Suster Faustina yakin jiwa itu sudah pulang ke rumah Tuhan dengan damai. Tapi bisa juga doa satu rangkaian koronka baru selesai dan dia merasa damai. Kalau dia belum merasa damai, dia masih gelisah, dia terus lagi berdoa sampai dia merasa damai dan
menjadi satu konfirmasi buat Suster Faustina bahwa jiwa yang dia dampingi dalam sakratul maut itu sudah pulang dalam damai. Jadi di sini dikatakan Suster Faustina merasakan sukacita karena dia melihat Tuhan menggenapi janji-janjinya terhadap orang-orang yang menghadapi ajal. Tuhan itu setia. Apa yang pernah ia tetapkan, pasti ia penuhi. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah ragu sama Tuhan. Tuhan itu setia dan yang dia janjikan pasti dia tepati. Dan kita para devosan kerahiman sangat tahu begitu banyak janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Aku akan belamu pada saat kematianmu. Aku akan datang bukan sebagai hakim tapi sebagai penyelamat. Bahkan selama masih di dunia, engkau akan keluar sebagai pemenang. Engkau akan mengalahkan musuh-musuhmu. Andalkan aku. Kalau kamu punya masalah, serahkan padaku. Aku yang akan selesaikan. Dan seterusnya. Banyak sekali janji-janji yang Tuhan berikan. Nah, yang saya mau sharingkan juga sama seperti beberapa waktu yang lalu, ada seorang anak mendampingi ayahnya. Ayahnya dalam keadaan sekarat, anaknya tahu jalan ke surga, yaitu dengan doa koronka, sehingga dia berani katakan kepada bapaknya, ayah, aku sudah membeli tiket untukmu ke surga, yaitu dengan berdoa koronka. Mari kita juga punya iman seperti anak tersebut. Dia yakin dengan berdoa koronka, Tuhan hadir, Tuhan jemput, Tuhan bela sebagai kemuliaannya sendiri, dan si yang sakit ini akan menikmati kehidupan yang bahagia. Masih banyak orang di sekitar kita yang saya tahu juga yang belum percaya atau nggak percaya Tuhan itu begitu baik. Ada yang dalam masa sakratul maut dia masih ketakutan karena dosanya, karena kesalahannya, karena perbuatannya, karena ya banyak hal. Ya, ada satu cerita, mau saya tutup dengan satu cerita. Seorang istri pada waktu memulai pernikahan, dia berpikir bahwa dia akan hidup bahagia dengan suaminya. Ada suami yang mengasihi dia, mencintai dia, dan juga ada anak-anak yang nanti akan dilahirkan. Dia sudah membayangkan suatu kehidupan yang bahagia. Tapi ternyata dia menikah dengan seorang penjudi. Judi dan judi lagi, bahkan barang-barang di rumah itu semuanya hampir bisa dikatakan dijadikan jaminan untuk judi. Selain itu, ya dia mengalami kata-kata kasar, mengalami pukulan dan sebagainya. Dia sempat protes sama Tuhan. Kok hidupnya dia kok kayak gini? Tapi bagusnya dia tetap percaya Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu pelihara. Dan dia tahu Tuhan itu maha kuasa. Dia mengandalkan Tuhan, dia terus berserah pada Tuhan, dia menyerahkan segala masalahnya pada Tuhan, dan dia punya satu pikiran, ya sudah, kalau punya suami seperti itu, mau apa lagi, nggak bisa apa-apa juga. Dia punya fokus yang penting, dia kerja, dia punya uang untuk menyekolahkan anaknya. Hal itu berlangsung bertahun-tahun, sampai pernikahannya lebih dari 40 tahun. Nah, mulailah si suami kena sakit diabetes. Ya karena hidupnya ya judi, ya pasti makan sembarangan, ya hidup bebas dan lain-lain. Dirawat karena ya itu suami dia ya, dengan segala macam kekesalan, tapi dia kembali lagi berpikir bahwa saya punya tugas untuk menjaga keutuhan keluarga. Saya menimba kekuatan dari Tuhan. Akhirnya sembuh, judi lagi. Kemudian si suami sakit lagi, kena stroke. Ya kalau udah kena stroke, udah semakin parah, jadi dia udah nggak bisa judi lagi. Tapi luar biasanya si ibu ini, dia tetap mengurus suaminya. Ya mandiin, ya kasih makan, ya cebokin dan lain-lain semuanya ya. Sampai ya sebelum itu dia juga cerita, dia tetap berusaha mengajak bagaimana supaya suaminya menjadi Katolik. Memang suaminya jadi Katolik, tapi ya Katolik bohong-bohongan.
nggak baca firman, nggak ke gereja gitu ya. Tapi dia terus berusaha supaya suaminya diberi yang terbaik. Sampai akhirnya suaminya sakit, dia menemani suaminya berdoa, terus malam-malaman berdoa. Mungkin ya, saya nggak tahu juga, mungkin suaminya menyesal atas segala perbuatannya, kesalahan, dosanya, ya kejahatannya ya, dan seterusnya. Tapi istri ini luar biasa mendampingi suaminya sampai suaminya meninggal. Pasti Tuhan senang dengan kejadian ini. Dan saya katakan pada dia, selain dia sudah begitu menderita tapi tetap melayani suaminya dengan baik, tapi penderitaan-penderitaan yang dia alami itu pasti juga membuat tabungan dia di surga sudah banyak. Dan perbuatan baik dia tanpa dia sadari juga pasti menolong atau menjadi silih untuk orang-orang lain yang membutuhkan silih tersebut. Jadi kembali lagi, kesusahan ada, penderitaan ada, tapi kita mari jadi murid-muridnya Tuhan yang hidup berkenan kepada Tuhan dan bukan fokus kepada diri sendiri, tapi bisa memberi apa yang bisa beri untuk orang lain. Dan yang kali ini saya ajak, mari Bapak Ibu semakin rajin berdoa untuk mereka yang sedang sekarat. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Aku